Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Di pembelajaran kemarin, kalian sudah menyaksikan beberapa video, Ibu akan mengulas kembali ya. Rangkaian seri disusun secara berderet atau bersambung. Nah, perhatikan gambarnya. Ini ada baterai sebagai sumber energi listrik sehingga nanti lampu bisa menyala. Kemudian ada saklar. Saklar di sini digunakan untuk menyalakan atau mematikan lampu. Ada kabel. Kemudian ada lampu dan dudukan lampu atau fitting. Nah, biasanya dalam gambar saklar itu disingkat dengan S. Kemudian lampu bisa L, bisa juga dengan ditandai pakai huruf tertentu. Nah, karena dua lampu ini disusun secara berderet, maka ini disebut rangkaian seri. Tidak harus seperti ini gambarnya. Bisa juga misalnya lampunya di sini. Kemudian yang satu lagi, nah dibuat agak seperti ini. Ini namanya rangkaian seri, bukan paralel ya. Karena berderet meskipun kabelnya sedikit dibelokkan. Karena masih dalam satu kabel. Kemudian yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu rangkaian listrik yang disusun secara bercabang atau sejajar atau bertingkat. Nah, kalau dalam buku tema 3 itu sejajar itu rangkaian paralel ya. Nah, contohnya rangkaiannya seperti ini, tetap harus ada baterai sebagai sumber energi. Kemudian kabel. Nah, ini S2 atau saklar 2 dihubungkan dengan lampu L2. Kemudian ada saklar 1 dihubungkan dengan lampu L1. Ingat fungsinya saklar tadi untuk menyalakan atau memutuskan atau mematikan lampu. Jadi nanti saklar 2 untuk menyalakan lampu L2, saklar 1 untuk menyalakan atau mematikan lampu L1. Kemudian lihat disusun secara bertingkat atau sejajar atau bercabang. Nah, ini awalnya kabel. Kemudian ada kabel lagi bercabang di sini. Terus ada kabel lagi disusun di sini. Nah, bedanya dengan rangkaian seri. Kalau seri berderet tinggal disambung kabelnya. Kalau ini kita buat rangkaiannya bercabang. Oke. Kita lanjut ke rangkaian campuran. Nah, ini nanti yang sering ditanyakan di soal. Rangkaian campuran berarti rangkaian yang terdiri dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, perhatikan gambarnya. Harus ada baterai sebagai sumber energi ya, sehingga lampunya bisa menyala. Tapi kalau lebih besar lagi berarti nanti sumber energinya dari generator. Nah, perhatikan lampu L1 dan L2 ini disusun secara seri. Sedangkan lampu L3 dan L4 ini disusun secara paralel ya. Dan perhatikan saklarnya di sini. Saklar tadi fungsinya menyalakan atau mematikan lampu. Berarti nanti S1 untuk menyalakan L2 dan L1, S2 untuk menyalakan atau mematikan L3, dan S3 untuk menyalakan atau mematikan lampu L4. Nah, yang perlu diingat, saklar untuk menyalakan atau mematikan lampu. Sudah ya? Nah, ini penting. Jika saklar on atau saklar ditutup atau saklar disambung, maka nanti lampu akan menyala. Kemudian yang kedua, jika saklar off atau saklar dibuka atau saklar diputus, maka nanti lampu akan mati atau lampu akan padam. Kemudian perhatikan juga setiap kelebihan dan kekurangan dari setiap rangkaian. Jika rangkaian seri, jika lampunya salah satu padam atau rusak, maka lampu yang lain ikut padam, terlepas dari saklar ya. Tapi jika rangkaian paralel, jika lampu yang satunya padam, yang lain masih tetap
menyala terlepas dari saklar ini. Kemudian nyala lampunya lebih terang rangkaian paralel. Tapi di rangkaian paralel kabelnya itu lebih banyak, sedangkan di rangkaian seri lebih hemat kabel. Oke, paham? Kita lanjut ke contoh soal. Ya, biasanya ada gambar, kemudian kita disuruh menentukan mana yang padam, mana yang mati, mana yang harus saklarnya dibuka, mana yang harus saklarnya ditutup. Oke, contoh soal, perhatikan. Ada saklar 1, ada L1, L2, L3. Nah, ini berarti disusun secara seri. Oke. Kemudian ada di sini paralel ya ini ya. S3 itu untuk L4 dan lampu L4 dan lampu L5. Kemudian S2 untuk lampu L6. Ini disusun secara seri tapi saklarnya berbeda untuk menyalakan dan mematikan lampu. Kemudian ini baterai. Nah, soalnya jika saklar S1 dibuka dan saklar S2 dan S3 ya ini dan S3 ditutup, maka lampu yang menyala adalah titik-titik, sedangkan lampu yang padam adalah titik-titik. Nah, pertanyaannya, jika S1 dibuka, ini dibuka ya, kalau dibuka kita beri tanda silang. Kemudian saklar S2 dan S3 ditutup, maka lampu yang menyala dulu. Nah, kalau ditutup tadi berarti disambung atau on ya. Berarti ada listrik lampu bisa menyala karena terdapat aliran listrik dari kutub positif dan kutub negatif. Ini sumbernya adalah baterai. Berarti harus ada aliran dari sini dan ada aliran dari sini. Nah, kemudian kita tarik satu persatu kabelnya. Nah, ini semuanya tertutup. Kemudian karena di S3-nya ditutup, berarti dia terdapat aliran listrik sehingga bisa menyala. Kemudian S2 juga karena ditutup, berarti ini juga bisa menyala. Berarti lampu yang menyala adalah lampu L4, L5, dan L6. Jadi jawabannya bisa lebih dari 1 ya. Kemudian kita lanjut ke saklar S1. Tadi aliran listriknya kan dari sini sumbernya. Naik. Kemudian ini ada yang sebelah kanan, yang ini. Tapi di saklarnya, ternyata saklarnya dibuka. Kalau dibuka berarti otomatis tidak ada aliran listriknya terputus di sini. Berarti nggak bisa kan, ini terputus. Berarti L1, L2, L3 ini padam karena saklarnya dibuka. Berarti lampu yang padam adalah L1, L2, dan L3. Oke, paham ya? Kemudian jika L2 padam, maka lampu yang ikut padam adalah, cari L2. L2 padam, maka lampu yang ikut padam adalah, oke, paham ya? L2 padam, L2-nya rusak. Berarti lampu yang ikut padam adalah L1 dan L3 karena disusun secara seri. Berarti kan rangkaiannya terhenti di sini. Nah, dia terputus tuh, nggak dapet ya. Berarti yang ikut padam adalah L1 dan L3. Kemudian yang pertanyaan ketiga, jika L4 padam, maka lampu yang ikut padam adalah, nah hampir mirip dengan yang kedua. L4 padam, ini di sini terbuka. Berarti yang ikut mati adalah L5. Bagaimana dengan L6-nya? L6-nya ada di sini. Meskipun ini padam, masih mendapat rangkaian dari sini. Nah, arus listriknya ke situ. Oke, jadi kalau menentukan soal, kalian urut dari kabelnya. Kemudian kalau saklarnya dibuka berarti putus. Nah, kalian urutin aja. Pokoknya lampu bisa menyala karena ada aliran listrik yang mengalir, yaitu dari kutub positif atau ke kutub negatif, atau dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Perhatikan gambarnya, baterai
ada saklar 1. Saklar 1 nanti berhubungan dengan lampu L1 dan lampu L2. Kemudian karena ini ya, pokoknya dari kutub positif ke kutub negatif. Kemudian ini ada garis ke sini, ada saklar 3 berhubungan dengan L4, L5 dan L6 kutub negatif. Kemudian saklar 2 berhubungan dengan L3. Oke. Agar lampu L1 dan L2 menyala, nah kasih tanda dulu supaya ini L1 dan L2 menyala serta L3, L4 dan L6 padam, berarti padam, kita silang ya. Maka saklar S1, S2, S3 titik-titik. Nah, supaya L1 dan L2 menyala, maka S1-nya harus ditutup atau di-on-kan. S2-nya harus karena L3-nya diminta padam, S2-nya harus dibuka dan S3-nya harus dibuka juga karena padam. Oke, paham ya? Kalau ini nanti terbuka, berarti ini nggak bisa nyala, mati. Sebaliknya ini S2 ditutup, berarti nanti ada rangkaian listrik. Kemudian jika L5 padam, maka lampu yang ikut padam adalah L5-nya padam atau mati atau rusak ya ini lampunya. Maka yang ikut padam adalah L4, L6 karena ini masih satu rangkaian seri. Sedangkan L3 masih mendapat aliran listrik dari sini. Berarti yang padam adalah L4 dan L6. Kemudian soal nomor 3 ini nanti dulu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, sudah nggak ada. Demikian anak-anak, semoga dapat dipahami. Terima kasih.